Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ya ikhwah, al-akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah, saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita bertemu kembali di malam Rabu untuk mengkaji kitab Ad-Durarul Bahiyah fil Masailil Fiqhiyah karya Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani Al-Yamani rahimahullahu ta'ala. Ya kurang lebih begitulah. Hah? Belum ya? Ya udah, kita lanjut. Ya udah, kita lanjut sekarang kitab Syarikah ya, kitab tentang serikat, perserikatan ya. Jadi kata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, an-nasu syuraka'u fil ma'i wan nari wal kala. Manusia itu berserikat dalam hal air, api dan rerumputan. Manusia itu berserikat, bersekutu dalam hal air, api dan rerumputan. Ini sudah kita bahas, artinya tiga unsur ini tidak boleh dimonopoli. Misalkan ada air di suatu tempat seperti danau atau apalah, nggak boleh seorang tiba-tiba memagari air itu, kolam itu, telaga misalkan, hanya untuk dia. Orang lain yang mau ngambil air harus bayar, nggak boleh seperti itu. Begitu juga api. Api, misal kita membuat api, kita perjalanan camping, membuat api, lalu ada musafir lewat, ingin minta api, maka nggak boleh bayar dulu, nggak boleh. Jelas ya? Kecuali kasusnya kalau kita bikin apinya di rumah kita, ini kan udah lain lagi kan. Nah, maka kalau misalkan kita mau memberikan ini nggak masalah, tarif nggak masalah, menolak pun nggak masalah. Tapi tentu saja yang lebih baik dikasih. Apa susahnya ngasih api kan, Bapak? Susah. Begitu juga rumputan ya. Rumputan kalau misalnya di suatu tempat dijadikan tempat untuk menggembala, hewan kan biasanya makan rumput kan, maka jangan sampai seorang langsung memagari tempat itu lalu melarang hewan ternak makan. Nah, itu nggak boleh. Dan hadisnya sudah kita bahas. Lalu kata Imam Asy-Syaukani juga di sini sebutkan, wa idza tasyajaral mustahiquna lil ma kana al ahaqqu bihil a'la fal a'la yumsiku ilal ka'bain thumma yursiluhu ila man tahta. Jika orang-orang yang berhak mendapatkan air berselisih, maka yang paling pantas, paling berhak mendapatkannya adalah yang paling atas, lalu di bawahnya ditahan sampai mata kaki, lalu dikirimkan ke yang bawahnya. Jadi kasusnya kalau misalkan seperti sungai, Bapak. Sungai kan bisa begini kan, dari yang awal tinggi lalu ke bawah. Misalkan pinggiran-pinggiran ini dimanfaatkan oleh, pinggiran sungai dimanfaatkan oleh manusia kan, sama orang-orang kan. Maka nggak boleh dimonopoli. Artinya apa? Aliran sungai di atas dibendung, yang di bawah nggak dapat, nggak boleh. Jadi bagaimana solusinya? Maka yang paling berhak yang paling atas, maka yang atas ini boleh memendungnya cuma sampai mata kaki, lalu dialirkan ke yang bawah. Nanti yang bawah begitu terus sampai yang bawah. Jelas Bapak ya? Ini kalau di sini nggak ada kayak gitu kan? Kalau di beberapa tempat mungkin ada yang seperti itu. Makanya kadang bisa timbul konflik, karena ini kan air itu berharga kan, sumber istilahnya apa ya, kehidupan manusia. Kalau misalkan dibendung, otomatis habis. Kalau air habis, gimana bisa hidup kita? Nggak bisa ya. Lalu berikutnya kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wala yajuzu man'u fadlil ma'il yamna'a bihil kala. Dan tidak boleh menahan kelebihan air supaya menahan rerumputan, untuk menahan rerumputan. Maksudnya apa? Kita sudah bahas, kalau misalkan ada air, sumber air di suatu daerah yang belum ada penduduknya. Nah, ini air, misalkan sini telaga atau kolam lah, istilah kolam besar. Nah, di samping-sampingnya kan ada rumput. Nah, maka tidak boleh seseorang memagari itu lalu menyatakan air ini milik saya. Karena kalau misalkan dia seperti itu, nanti kan ada hewan yang butuh rumput.
Nah, tapi karena sudah dipagari dengan alasan untuk memagari melindungi air, akhirnya hewan tersebut tidak bisa makan rumput. Nah, kalau mau harus bayar dulu. Nah, ini namanya menahan orang atau hewan ternak untuk memakan rumput-rumputan, dan itu nggak boleh dimonopoli. Jelas Bapak ya? Kasusnya mungkin seperti itu. Misalnya ini telaga atau mata air, di sampingnya ada rumput-rumputan. Kan yang namanya hewan ternak kan biasanya cari rumputan dan cari minum kan? Maka nggak boleh seorang memagari itu menghalangi kelebihan air supaya hewannya nggak bisa makan itu. Yang seperti itu bisa menyebabkan hewan jadi kurus, lalu petani atau bukan petani peternak pun akhirnya bangkrut karena hewannya akan kurus dan mati. Nah, itu sampai situ ya, terakhir ya. Lalu berikutnya kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, nah sekarang baru, walil imami an yahmiya ba'dal mawadhi' li ra'i dawabil muslimin fi waqtil hajah. Imam penguasa boleh mengkapling, saya terjemahkan kapling aja lah, mengkapling sebagian tempat untuk menggembalakan hewan-hewan ternak kaum muslimin di waktu yang dibutuhkan. Imam penguasa, entah presiden, raja, perdana menteri atau apapun, boleh mengkapling sebagian tempat. Di kapling artinya dikasih pagar semacamnya. Dia boleh mengkapling sebagian tempat untuk menggembala hewan-hewan ternak kaum muslimin, hewan melata kaum muslimin di waktu yang dibutuhkan. Jadi kalau misalkan ada tempat tertentu yang mungkin bisa untuk menggembala hewan, maka penguasa bolehnya ini tempat ini dikhususkan untuk menggembala. Jelas Bapak ya, karena dibutuhkan oleh hewan. Jelas ya. Apa dalilnya? Di sini Imam Asy-Syaukani menyebutkan dalilnya. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa amma kaunul imam an yahmiya wa amma kaunu lil imam an yahmiya ba'dal mawadhi' lid dawabil muslimin fi waqtil hajah fa li hadits Ibnu Umar 'inda Ahmad wa Ibnu Hibban anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam haman naqi' lil khailil muslimin. Adapun imam penguasa boleh mengkapling sebagian tempat untuk hewan-hewan kaum muslimin di waktu yang dibutuhkan. Itu berdasarkan hadis Ibnu Umar dalam Musnad Ahmad dan Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Hibban, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkapling daerah Naqi'. Naqi' itu daerah dekat Madinah. Nabi mengkapling daerah Naqi' untuk siapa? Untuk kuda kaum muslimin. Bukan untuk diri beliau. Jadi beliau bukan mengkapling, oh ini untuk saya, enggak. Tapi untuk siapa? Kuda. Artinya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Karena kuda itu butuh apa Bapak? Makan. Ya kalau nggak disediakan tempat, kadang repot, bisa kekeringan, kelaparan, lalu mati. Maka ini perlu ya. Nah, maka kalau memang dibutuhkan boleh mengkapling sebuah tempat. Itu hadisnya ya Bapak ya. Dan ada juga hadis lain yang menyebutkan tentang itu. Contohnya di sini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Pertama tadi Nabi mengkapling daerah Naqi', daerah dekat Madinah. Dan Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab juga pernah mengkapling daerah Saraf dan Robdah. Robdah itu masih dekat Madinah juga. Mengkapling untuk apa? Kemaslahatan kaum muslimin, apa ya? Nah, yang seperti itu boleh kalau memang dibutuhkan. Adapun kalau tidak dibutuhkan nggak boleh. Jadi bisa jadi sebagian penguasa seenaknya aja. Oh ini pokoknya milik negara, padahal nggak terlalu dibutuhkan. Sehingga akhirnya apa? Lahan masyarakat jadi sempit. Untuk misalnya usaha untuk apa nggak bisa, karena udah semuanya dikapling oleh negara. Nah, padahal yang namanya negara kan untuk siapa sebenarnya? Masyarakat ya, untuk kemaslahatan umum. Maka manfaatkanlah untuk kemaslahatan umum, bukan untuk pribadi ya. Jadi nggak boleh fasilitas umum digunakan untuk pribadi, nggak boleh ya. Itu khianat ya. Bahkan kata para ulama, dosa menggunakan fasilitas umum,
Maksudnya menyelewengkan fasilitas umum, dosanya lebih besar daripada menyelewengkan fasilitas milik pribadi, milik orang. Jadi misalnya gini, ada barang orang nih, tetangga, itu milik dia, kita pakai tanpa izin, boleh nggak? Nah, apalagi kalau fasilitas umum digunakan orang banyak, kita ambil, kita gunakan untuk pribadi. Ini dosanya lebih besar daripada kita menggunakan fasilitas satu orang. Hati-hati ya. Karena ada sebagian orang juga sembarangan aja. Ini tanah negara dijadikan bikin rumah, bikin apa. Ketika ditegur, kamu kok pakai, emang tanah kamu? Ini milik Allah katanya. Kenapa sih? Jadi jalan misalkan ini jembatan, di bawahnya kosong, dibikin rumah, bikin apa. Ketika mau ditertibkan, kenapa tuh tiba ini tanah milik Allah? Gak terima dia ditertibkan. Nah, ini gak salah Bapak ya. Nah itu ya, jadi boleh sekali lagi penguasa mengkapling sebagian tempat untuk hewan-hewan kaum muslimin, menggembalakan hewan kaum muslimin di waktu yang dibutuhkan syaratnya. Kalau tidak dibutuhkan, tidak boleh ya. Lalu berikutnya, kata Imam Asy-Syaukani, wa yajuzul ishtirak fin nuqudi wat tijarat wa yuqsamu ar-ribhu ala ma taradaya alaih. Yuqassamu ya, ar-ribhu ala ma taradaya alaih. Boleh berserikat dalam hal uang dan perdagangan, dan untungnya dibagi sesuai dengan kesepakatan dua pihak. Boleh berserikat dalam hal uang. Misalkan saya punya uang, aset, suatu aset, harta, tanah, uang. Misalkan ada hibah dari pemerintah, diberikan kepada dua orang. Namanya apa? Berserikat tadi kan? Bersekutu. Nah ini boleh. Begitu juga dalam hal perdagangan. Saya dengan seseorang, yuk gimana kalau kita join kerjasama, kita jualan ini. Nah ini boleh. Nah, lalu untungnya dibagi sesuai dengan keridhaan dua belah pihak. Boleh berserikat, nanti untungnya dibagi sesuai dengan keridhaan kesepakatan kedua belah pihak. Apa dalilnya itu diperbolehkan? Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, bolehnya berserikat Bapak ya. Wa amma kaunu yajuzul ishtirak fin nuqudi wat tijarat fali hadits Sa'ib bin Abi Sa'ib annahu qala lin Nabiy sallallahu alaihi wasallam kunta syariki fil jahiliyah fa kunta khairu syariki la tudarini wa la tumarini. Adapun bolehnya berserikat, bersekutu dalam hal uang dan perdagangan, itu berdasarkan hadis As-Sa'ib bin Abi Sa'ib, bahwasanya dia berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sa'ib bin As-Sa'ib ini berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau adalah sekutuku di zaman jahiliyah. Engkau, maksudnya siapa? Nabi ya. Engkau Muhammad ya wahai Rasul adalah sekutuku di zaman jahiliyah, dan engkau adalah sebaik-baik sekutuku, sebaik-baik partnerku. Engkau tidak pernah menyalahiku dan tidak pernah mendebatku. Artinya apa? Akur dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekutu beliau dalam masalah apa? Perdagangan. Jadi katanya engkau ini sebaik-baik serikatku, sebaik-baik sekutuku. Engkau tidak pernah menyelisihiku, menyalahiku, dan tidak pernah juga mendebatku. Nah ini sebaik-baik apa? Sekutu. Ada zaman sekarang. Jarang ya. Dan sekarang seringnya Allah sebutkan dalam surat Sad, wa inna katsiran minal khulaqa la yabghi ba'dhum 'ala ba'd illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa qalilum mahum. Sesungguhnya banyak dari orang-orang yang bersekutu la yabghi ba'dhum 'ala ba'd, mereka saling menzalimi satu sama lain. Ya, Allah mengabarkan demikian. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, dan itu sedikit. Artinya kebanyakan orang yang bersekutu itu biasanya apa? Saling apa? Maka kecuali sebagian kecil orang, dan itu sedikit loh ya. Itu bolehnya bersekutu dalam hal perdagangan. Lalu dalil lainnya yang disebutkan di sini oleh Imam Asy-Syaukani juga tadi hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasai dan Hakim.
Wa fil lafdhin li Abi Dawud wa Ibnu Majah anna Sa'ib al-Makhzumi kana syarikan Nabi sallallahu alaihi wasallam faja'a yaumal fath faqal marhaban bi akhi wa syariki la yudari wa la yumari. Dalam redaksi Abu Dawud dan Ibnu Majah, Sa'ib al-Makhzumi adalah sekutunya Nabi sebelum Nabi diutus menjadi Rasul dan Nabi. Dia pun datang di hari penaklukan kota Mekah. Siapa yang datang di hari penaklukan kota Mekah? As-Sa'ib. Dia datang di hari penaklukan kota Mekah lalu berkata, selamat datang temanku dan sekutuku. Ini ngomong pada siapa? Nabi, ya. Selamat datang temanku, saudaraku dan sekutuku yang tidak pernah menyelisihku dan tidak pernah mendebatku. Nah, ini menunjukkan bolehnya apa? Bersekutu, apa ya? Nah, itu cukup dua. Sebenarnya Imam Syaukani menyebutkan beberapa hadis, cuman dua hadis tadi insya Allah jelas menunjukkan dengan jelas bolehnya bersekutu dalam hal perdagangan, uang, kepemilikan aset dan semacamnya. Adapun dalam hal perdagangan nanti bersekutu dan untungnya dibagi apa? Sesuai dengan keridhaan. Berapa? Setengah-setengah? Nggak mesti. Keridhaan, misalkan maunya saya 1/4-nya kamu, 3/4-nya, ya silakan, apa ya, itu diperbolehkan tergantung keridhaan keduanya. Habis 5 menit lagi, 3 menit lagi. Ya udah, saya sebutkan ini aja lah, poinnya aja lah kalau penjelasannya berikutnya. Poin berikutnya disebutkan oleh Imam Syaukani, wa tajuzul mudharabah bihi ma lam tashtamil ala ma la yahil. Nah, ini bolehnya mudharabah selama tidak mengandung perkara yang tidak dihalalkan. Bolehnya mudharabah selama tidak mengandung perkara yang tidak dihalalkan. Selama tidak mengandung perkara yang haram. Mudharabah apa? Mudharabah itu artinya dua orang bekerja sama untuk melakukan suatu usaha, suatu bisnis dengan ketentuan yang satu pemilik modal, yang satu menjalankan usaha. Dengan ketentuan nanti untungnya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Ya contohnya ini, saya dengan Fulan, dengan siapa ya, dengan Fadilah. Saya pemilik modal, saya ngasih uang misalnya 10 juta nih Fadil. Kamu gunakan untuk jual jual beli jengkol misalkan. Nanti keuntungannya kamu 30%, saya 70%. Nah, itu namanya apa? Mudharabah, ya. Boleh ditentukan oleh si pemilik modal usahanya, dan boleh juga tidak ditentukan. Yang penting nih, usaha bagaimana, usaha apapun, yang penting nanti kalau untung saya 70%, kamu 30%. Ini boleh Bapak. Jelas ya? Nah, tadi nih, uang 10 juta kamu gunakan untuk apa aja lah. Yang penting nanti kalau kamu untung, saya dapat 70%, kamu 30%. Nah, itu namanya apa? Mudharabah, dan itu dibolehkan selama tidak mengandung perkara yang haram. Perkara yang haram siapa? Misalnya usahanya jual beli minuman keras. Ini saya kasih 10 juta, kamu jual bir. Nah, ini tidak boleh apa ya. Insya Allah ini akan kita bahas lebih panjang pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.